Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dani tiang tokoh masyarakat, tokoh agama, jamaah laki, jamaah bini, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan sisida Allah Subhanahu wa ta'ala. Sila tiang iring tabarang-barang bersyukur tiba di sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Saicanin tiang pelunggus namian nikmat sempat. Saicanin tiang pelunggus namian nikmat sehat. Saicanin tiang pelus namian nikmat umur panjang, sehingga mau tebarang-barang hadir, mau tebarang-barang pulih rauh, mau tebarang-barang bersilaturahim, gawe salah supu kewajiban tiang pelus namian tiba di sida Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan sholat subuh alhamdulillah secara berjamaah. Tebarang-barang nunas dan berdoa tiba di sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amal ibadah tiang pelunggus namian sampai dengan makin dan detik ini bisa menjadi prestasi terbaik kita, bisa menjadi karya-karya terbaik kita, bisa menjadi timbangan amal kebaikan terkelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah laki, jamaah bini, hadirin hadirat yang diridai sisida Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, wahai dengan beriman tiba di sida Allah Subhanahu wa ta'ala, Udzkurullaha dzikran katsira, ingatlah kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Zikirlah tiba di sida Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah tiba di sida Allah baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat niki memerintahkan tiang pelunggus namian saat pertama luwe zikir tiba di sida Allah. Luwe entan ingat tiba di sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir nika tidak ada batasnya. Bau terzikir sekali, bau terzikir 3 kali, bau terzikir 10 kali, bau terzikir 100 kali, bau terzikir 100 kali, bau terzikir 1.000.000 kali. Saya ingat dalam ayat niki desida Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membatasi zikir-zikir tiang pelunggus namian. Kemudian perintah saat kedua, bertasbihlah tiba desida Allah baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Niki yang dikenal dengan istilah zikir pagi dan zikir petang. Keutamaannya zikir-zikir tersebut bahasa desida Allah Subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni azkurkum, maka zikirlah kepada aku, maka niscaya aku akan ingat kepadamu.
Maka ketika tiang pelunggu senamian ingat tiba di sida Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tentu akan ingat kepada tiang pelunggu senamian. Ngumbe aku tetap ingat si sida Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tiang pelunggu senamian ampura jarang ingat, jarang zikir tiba di sida Allah Subhanahu wa taala. Silue hajat-hajat, silue kebutuhan-kebutuhan, silue keinginan-keinginan di atas dunia ini. Tapi sayangnya tiang pelunggu senamian jarang ingat, jarang zikir tiba di sida Allah Subhanahu wa taala. Selesai sembahyang, assalamualaikum langsung sugul langan masjid. Dia ingat jok sida Allah. Selesai sembahyang ampura assalamualaikum langsung dan ngecir tiba mudi, jarang diingat tiba di sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kebutuhan teh luwe, padahal hajat teh luwe. Jadi sekali lagi ampura ngumbe aku ingat si sida Allah, sedangkan tiang pelunggu senamian jarang diingat, jarang terzikir tiba di sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasan sopo ulama, zikir nika terutama zikir pagi dan zikir petang ibaratnya seperti baju besi tiba di sida pelunggu senamian. Jadi ibarat baju besi tersebut laik mentekadu perang, salah satu tujuannya adalah melindungi badan kita supaya tidak kena bara bahaya. Ada pistol, ada tembak, kita sudah ada baju besinya. Ada peluru yang nyasar ke badan kita, kita sudah siap-siap. Kenapa? Karena kita punya baju besi. Ada pedang, ada tombak yang mau melesat ke diri kita, kita sudah siap. Kenapa? Karena sudah ada baju besi yang kita pakai. Begitu juga dengan zikir-zikir tersebut, ibaratnya baju besi. Jadi munara manusia ingin membahayakan kita. Kalau ada ampura dukun yang mau mensantet kita, kalau ada seorang dukun yang mau misalnya mensihir kita dan sebagainya, tiang pelunggu senamian sudah ada zikir pagi maupun zikir petang sebagai pelindung tiang pelunggu senamian supaya tidak terkena mara bahaya. Nah, nikilah keistimewaan, nikilah keutamaan dari zikir-zikir yang tiang pelunggu senamian ucapkan atau zikirkan tiba di sida Allah setiap harinya. Jamaah laki, jamaah bini yang tiang hormati, bahasan para ulama, amalun yasirah wa ujurun azimah. Ara zikir-zikir pendek, ara zikir-zikir sederhana, ara amalan-amalan sederhana, amalan-amalan pendek, lagu berpahala besar, berpahala sangat luar biasa tiba di sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir-zikir pendek dan sederhana niki bisa tiang pelunggu senamian jadikan sebagai wirid harian tiang pelunggu senamian. Sekali lagi walaupun pendek, walaupun sederhana, tapi berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir saat pertama, bahasan dari sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah khuttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahar. Saya berzikir dengan zikir subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih 100 kali dalam sehari, dalam sejeluh. Maka keutamaannya bahasan dari sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berzikir dengan subhanallahi wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di tengah lautan. Masya Allah. Jadi tiang pelunggu senamian niki ampura balen dosa, balen maksiat tiba di sida Allah. Si luwe kekurangan, si luwe kewajiban yang tidak tunaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab modal zikir doang tiba di sida Allah, zikirnya pendek, zikirnya sederhana, walaupun pendek dan sederhana tapi berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya zikir dengan subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala pujinya. Maha suci Allah dengan segala pujinya, artinya sebanyak 100 kali dalam sehari bahasan Rasulullah, maka dosa-dosanya dihapus sida Allah
walaupun dosanya sebanyak buih di tengah lautan. Ampura lalu terbegawean kita ucapkan zikir subhanallahi wa bihamdih. Ampura lalu terjok bangkat misalnya subhanallahi wa bihamdih. Jamaah bini sambil kita menanak nasi dan sebagainya subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih. Lalu terjok masjid langan balik jok masjid subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih. Masya Allah, dosa-dosa tiang peluk senamian akan dihapus di sisi Allah, walaupun dosa tiang peluk senamian sebanyak buih di tengah lautan. Niki bentuk tasbih sak pertama. Kemudian bentuk zikir tasbih sak kedua, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani 'alal mizan, habibatani 'ilar rahman. Ada dua zikir, ada dua kalimat, di mana dua zikir tersebut sangat ringan di lisan-lisan tiang peluk senamian. Walaupun ringan ya di lisan-lisan tiang peluk senamian, tapi dua zikir tersebut mempunyai timbangan yang begitu berat kelak di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Ampura misalnya kalau tiang peluk senamian dia berduit harta, dia mau gawe umrah, dia mau gawe haji, dia mau bersedekah bilang jelo, dia mau berimpak bilang jelo ya, tapi arah amalan sederhana. Tapi amalan sederhana tersebut walaupun ringan di lisan-lisan kita, tapi berat sekali timbangannya kelak pada mizannya Allah Subhanahu wa taala. Dan dua kalimat tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun ringan di lisan kita, berat timbangannya kelak di mizannya Allah. Dua kalimat tersebut merupakan dua kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan atau berat jamaah laki-laki? Kira-kira ringan atau berat kedua kalimat tersebut? Ringan. Jamaah laki sekali-kali, berat apa ringan dua kalimat tersebut? Ringan sekali di lisan-lisan tiang peluk senamian. Tapi keutamaannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun ringan di lisan-lisan kita, kalimat ini begitu berat kelak ketika ditimbang di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Niki bentuk zikir tasbih yang kedua. Kemudian zikir tasbih yang ketelu, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Maha suci Allah dan segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung, astaghfirullah, aku memohon ampun tiba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahasan para ulama, zikir nika merupakan zikirnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini merupakan zikirnya para aulia, para wali-wali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengamalkan zikir ini, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, setelah azan subuh sampai dengan iqamahnya waktu subuh, dibaca 100 kali setiap harinya, maka keutamaannya bisa mendatangkan dan melancarkan rezeki kita pada hari tersebut. Masya Allah. Sendek man kamat ampura, ketimbang diingat-ingat sak lain-lainan, sak ndek kena, ketimbang diingat hal-hal yang berbau dunia dan sebagainya sambil kita menunggu imam, sambil kita menunggu waktunya iqamah, kita baca zikir ini. Kapan waktunya? Setelah selesai azan subuh sampai dengan iqamah. Kalau seandainya misalnya waktunya tidak bisa kita amalkan sampai menjelang terbitnya matahari. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Baca 100 kali, insyaallah akan bisa memperlancar dan mendatangkan rezeki tiba tiang pelunggu senamian.
Kemudian zikir yang keempat, bentuknya adalah tasbih tiba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tasbihnya sederhana, lagu berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tasbihnya Nabi Yunus alaihi salam. Tasbihnya Nabi Yunus jamaah laki. Nabi tasbihnya Nabi Yunus bunyinya jamaah laki. Nabi tasbih Nabi Yunus alaihi salam bunyinya jamaah bini. Nabi tasbihnya Nabi Yunus bunyinya. Maka ada teduh ibu-ibu lemudi apal dah Pancasila ibu-ibu. Masya Allah. Apal dah undang-undang dasar. Apal. Apalagi Pancasila pas 17-an pasti tak apa. Bunyi tasbihnya Nabi Yunus sebagai tadi yang diutarakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dan cerita anglai Nabi Yunus alaihi salam diperintahkan sisi Allah Subhanahu wa taala berdakwah di satu kampung. Ampura di kampung tersebut tidak ada yang mau menerima dakwahnya Nabi Yunus alaihi salam. Dakwah hari ini ditolak oleh orang-orang kampung tersebut. Dakwah besok paginya tidak ada yang mau mendengarkan nasihat Nabi Yunus alaihi salam. Saking marahnya Nabi Yunus alaihi salam, beliau berpindah dari kampung tadi menuju kampung sebelah tanpa perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Yunus alaihi salam pindah dari kampung tersebut. Pindahlah Nabi Yunus alaihi salam menuju kampung di sebelahnya. Untuk sampai di kampung sebelah tersebut, Nabi Yunus alaihi salam harus melewati satu pulau. Harus menyeberang dia menuju kampung tersebut. Naiklah Nabi Yunus alaihi salam di sebuah kapal. Ketika naik dan orang-orang pun naik ke kampung sebelah atau tujuan tempat tersebut, di tengah laut, di tengah perjalanan terjadi ombak yang begitu besar, angin yang begitu besar, sehingga kapal tersebut terombang-ambing di tengah lautan. Bingung yang punya kapal, ya, bingung yang punya kapal. Beliau mengatakan dan merasakan dalam hatinya bahwa isi dan muatan kapal tersebut ini terlalu banyak. Kalau dibiarkan terlalu banyak seperti ini, maka bukan hanya kapal yang akan tenggelam, tapi semua penduduk, semua ya yang menumpangi kapal tersebut akan tenggelam dan tidak selamat di tengah lautan tersebut. Akhirnya disepakati harus ada penumpang yang harus dibuang, harus ada muatan yang harus dibuang di tengah lautan supaya isi penumpang kapal tersebut selamat sampai dengan tujuan. Akhirnya diundilah. Barang siapa yang keluar dari undian tersebut, maka itulah yang akan dibuang ke tengah lautan tersebut. Diundi, ketika diundi, kemudian keluar namanya, ternyata yang keluar namanya Nabi Yunus alaihi salam. Kan bingung yang punya kapal. Ini Nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Masa dia yang harus dibuang ke tengah lautan? Seorang nabi. Ampura kalau seperti tiang peluru tsunami yang dibuang di tengah lautan mungkin tidak ada masalah, karena kita mungkin manfaat kita di tengah masyarakat tidak begitu berarti dan sebagainya. Ini nabi. Pas diundi ternyata Nabi Yunus alaihissalam yang keluar namanya. Mungkin salah undian kita ini, kata panitia. Oke, kita ulangi lagi yang kedua kalinya. Siapa tahu tadi ada error, ada salahnya. Akhirnya yang kedua kalinya diundi lagi, dikocok lebih lama lagi supaya jangan Nabi Yunus alaihissalam yang keluar namanya. Kemudian diundi sekali lagi, ketika dikocok dan keluar namanya, ternyata setelah dibuka Nabi Yunus alaihissalam yang keluar namanya lagi. Semakin bingung panitianya. Allah ya, astagfirullah, apa salah kita kok Nabi Yunus lagi yang keluar? Ya, jangan-jangan ada yang salah dalam undian kita. Akhirnya sepakat lagi, kita undi sekali lagi yang ketiga kalinya. Siapa tahu yang ketiga kalinya ini bukan Nabi Yunus alaihissalam namanya yang keluar,
Dan kalau seandainya dia yang keluar, mungkin ini merupakan takdir lengan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diundi lagi yang ketiga kalinya, dikocok lagi dengan kocokan yang lebih lama lagi. Ya. Kemudian keluarlah nama. Dalam undian tersebut ketika dibuka ternyata nama Nabi Yunus alaihi salam yang keluar lagi. Masya Allah. Udah kata panitia, kita pasrahkan tiba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini takdirnya Nabi Yunus alaihi salam. Pada akhirnya Nabi Yunus alaihi salam yang dibuang di tengah lautan untuk menyelamatkan seluruh muatan kapal yang ada pada waktu nikah. Dibuanglah Nabi Yunus alaihi salam di tengah lautan. Ketika dibuang dan berada di tengah lautan, ada ikan ya yang memakan tubuh Nabi Yunus alaihi salam. Satu riwayat mengatakan Nabi Yunus alaihi salam berada dalam ikan tersebut selama 3 hari 3 malam. Di dalam perut ikan tersebut penuh dengan kegelapan. Tidak ada cahaya, tidak ada makanan, yang ada cuma kotoran ikan tersebut. Ya, di dalam perut ikan yang besar tersebut. Masya Allah. Nabi Yunus merasakan ini adalah bentuk kezaliman saya, inilah bentuk dosa dan maksiat saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum ada perintah Allah saya meninggalkan kampung yang saya disuruh berdakwah di tempat tersebut, kata dalam hatinya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus alaihissalam melazimkan tasbih tiba dari sida Allah. Tasbihnya niki diabadikan di dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya saya sudah berbuat zalim. Sesungguhnya saya sudah berbuat zalim. Sesungguhnya saya sudah berbuat zalim. 3 hari 3 malam berada dalam perut ikan tersebut. Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala ridha dengan Nabi Yunus dengan tasbihnya. Allah kemudian menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Kata kuncinya adalah tasbih tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Bahasa Al-Quran, kalau seandainya Nabi Yunus alaihi salam tidak bertasbih dengan tasbih ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, niscaya Nabi Yunus alaihissalam tetap berada dalam perut ikan tersebut sampai dengan hari kiamat. Coba bayangkan, hanya mengucapkan tasbih yang sederhana, hanya mengucapkan tasbih yang begitu pendek, tapi dengan tasbih tersebut kesulitan Nabi Yunus, masalah Nabi Yunus, kegundahan Nabi Yunus berada dalam perut ikan tersebut, Allah Subhanahu wa taala ridha, kemudian Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Maka faedah dan hikmahnya tiba tiang pelunggu senamian. Kalau tiang pelunggu senamian punya masalah, kalau tiang pelunggu senamian punya kesulitan, kalau tiang pelunggu senamian ada utang dan sebagainya, maka amalkan tasbih Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kita baca ikhlas, kemudian kita renungi artinya, maka insya Allah kesulitan tiang pelunggu senamian, permasalahan tiang pelunggu senamian akan Allah kasih solusi, kasih jalan keluar tiba sida tiang pelunggu senamian. Niki amalan saat pertama, amalannya pendek, zikirnya sederhana, yaitu subhanallahi wa bihamdi, dan tadi zikir-zikir tasbih yang lainnya. Jamaah laki, jamaah bini yang tiang hormati. Kemudian amalan saat kedua, zikirnya pendek, zikirnya sederhana. Bahasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah engkau wahai Abu Musa al-Asy'ari, kata Rasulullah, saya tunjukkan kepadamu sebuah perbendaharaan harta kelak dalam surganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, tentu ya Rasulullah, kami kepingin mendapatkan perbendaharaan harta kelak dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la haula wala quwwata illa billah.
perbendaharaan harta kita kelak dalam surganya Allah adalah zikir hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daya dan kekuatan langan desida Allah Subhanahu wa taala. Nabi keutamaan kalimat hauqalah la haula wala quwwata illa billah tersebut, bahasan Imam Nawawi di dalam kitab Kasyifatus Saja, beliau mengatakan salah satu keutamaan dari kalimat hauqalah tersebut, bahasa beliau, kalimat ini merupakan bentuk kepasrahan kita terhadap desida Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiang pelukis namian memasrahkan hidup kita, ya, permasalahan kita, kesulitan kita hanya tiba desida Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang maha kuat, bahwa yang punya daya kekuatan yang paling dahsyat yang ada dalam dunia niki hanyalah desida Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan inilah bentuk kepasrahan kita sebagai seorang hamba tiba desida Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan saat kedua bahasan beliau, bahwa zikir la haula wala quwata illa billah niki, beliau mengatakan zikir ini merupakan tanaman-tanaman surgana desida Allah Subhanahu wa taala. Sepuluh malam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju langit. Isra, perjalanan dari Mekah, ya, mulai dari Masjidil Haram kemudian sampai dia ke Masjidil Aqsa, ini namanya Isra. Kemudian beliau dimi'rajkan, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju langit-langit desida Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau dimi'rajkan, dinaikkan di atas langit, bertemulah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, perintahkan kepada umat-umatmu untuk banyak membaca tanaman-tanaman surga. Kenapa? Karena surga tersebut begitu luas, begitu subur, luasnya itu seluas langit dan bumi. Bahasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Ibrahim, apa tanaman-tanaman surga tersebut sehingga engkau memerintahkan umatku untuk banyak membaca tanaman-tanaman surga tersebut? Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan tanaman-tanaman surga tersebut adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau tiang pelukis namian kepingin masuk surganya desida Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika tiang pelukis namian menginginkan tanaman-tanaman surga desida Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah zikir hauqalah ini, la haula wala quwwata illa billah. Bahkan dalam keterangan saat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahasa, barang siapa yang membaca 100 kali la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka orang yang baca tersebut tidak akan ditimpakan kefakiran dan kemiskinan selama hidupnya. Masya Allah. Tentu harus kita berikhtiar, tentu kita harus berusaha. Kepingin kita kaya, dia bau masih zikir-zikir doang lewat masjid. Milit jadi dengan sugih, dia bau masih zikir-zikir doang lewat bahlian talangan kelema sampai dengan petang hari. Harus ada usaha, harus ada kerja, harus ada kerja keras, harus ada ikhtiar. Kemudian kita beribadah, kemudian kita banyak berzikir, kemudian kita bertawakal tiba desida Allah, dan salah satu bentuk zikir tersebut adalah zikir hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Jadi amalan saat kedua jamaah laki, jamaah bini, pendek, singkat zikirnya, tapi berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billah. Jamaah laki, jamaah bini yang tiang hormati, kemudian zikir saat ketelu. Amalannya pendek, amalannya sederhana, ayatnya sederhana, ayatnya pendek, adalah melazimkan tiang pelukis namian membaca suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi keutamaan kul huwallahu ahad.
Bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul huwallahu ahad niki merupakan sepertiganya Al-Qur'an. Jadi suratul Ikhlas, kul huwallahu ahad, surat niki setara dengan sepertiganya Al-Qur'an. Subuh malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian tidak mampu membaca setiap malamnya sebelum tidur sepertiganya Al-Quran? Nah niki kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasyaqqa alaihim, pada waktu nikah para sahabat merasa keberatan. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami para sahabat itu setiap malamnya membaca sepertiga dari Al-Quran. Jadi sepertiga Al-Quran nikah ya, kurang lebih adalah 10 juz Al-Quran. Jadi kalau 30 juz berarti kan sepertiganya adalah 10 juz Al-Quran. Berat kami, wahai Rasulullah. Kami ada pekerjaan, kami ada pegawaian. Kemudian kami diperintahkan untuk membaca 10 juz sepertiga Al-Quran setiap malamnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan busyra, kabar gembira, bahwa sepertiganya Al-Quran adalah hanya membaca suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Niki keutamaan saat pertama. Kemudian keutamaan saat kedua dari qul huwallahu ahad. Ternyata qul huwallahu ahad tersebut bisa mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala tiba tiang pelunggu senamnya. Sopok sahabat mengetahui arah sahabat si kerang membaca qul huwallahu ahad. Sekedik-kedik qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, sekedik. Jari ini imam enggak nah surat dan ayat yang dibaca qul huwallahu ahad. Pas sembahyang sunat sendirian yang dibaca juga qul huwallahu ahad. Sekedik-kedik qul huwallahu ahad. Sehingga ada satu sahabat merasa terheran. Dilaporkanlah peristiwa ini. Dilaporkan sahabat ini, kenapa dia selalu membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada satu sahabat kita sekedik-kedik qul huwallahu ahad yang bacana. Qul huwallahu ahad sekedik-sekedik. Padahal luwe hafalan Al-Qur'annya. Masya Allah. Ilui hafalan Al-Qur'annya. Lalu si deman membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ampura beda dengan tiang pelunggu senamian. Kalau tiang pelunggu senamian sekedik-kedik qul huwallahu ahad, qul huwallah sekedik-sekedik. Kalau kita tanya maka qul huwallah, qul huwallah, qul huwallahu ahad, jawaban tiang pelunggu senamian enggak hafal ayat surah langan Al-Qur'an. Tapi sahabat ini dia banyak menghafal Al-Qur'an. Ya, sehingga dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada sahabat kita itu ya yang senang dibaca cuma qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba antum tanya sekali lagi sahabat itu, kenapa dia gemen, kenapa dia senang dan mencintai qul huwallahu ahad, sehingga itulah yang sering dibaca ketika dia sholat maupun dia ketika dia sendiri. Ditanyalah sahabat tadi yang senang membaca qul huwallahu ahad oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau sering membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, kayak enggak ada ayat dan surat yang lain saja? Maka jawaban sahabat ini, perhatikan apa jawaban sahabat yang senang membaca qul huwallahu ahad. Beliau mengatakan, saya sering membaca qul huwallahu ahad, saya senang membaca qul huwallahu ahad karena dalam qul huwallahu ahad ada nama dan sifat-sifat Allah yang maha agung. Sekali lagi, saya senang membaca qul huwallahu ahad, saya ngak dalam qul huwallahu ahad arah nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha agung. Coba perhatikan surat dan ayatnya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa taala maha esa. Esa. Nama dan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tunggal, Allah itu esa, tidak dua, tidak tiga dan sebagainya. Kemudian ayat yang kedua, Allahus samad, Allah maha tempat bergantung. Nabi kenana
bahwa manusia itu bukan tempat bergantung, bahwa presiden itu bukan tempat bergantung, bahwa menteri itu bukan tempat kita meminta tolong dan sebagainya. Tempat bergantung kita di atas dunia ini hanyalah desida Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahus Samad. Kemudian saya ketelu, lam yalid wa lam yulad, Allah nika tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada Tuhan ibu, tidak ada Tuhan bapa, tidak ada Tuhan tetangga, tidak ada Tuhan-Tuhan lainnya. Kenapa? Karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah nika ya tidak ada yang setara dengan desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Presiden mana yang punya kekuasaan jauh kekuasaan desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja mana yang paling luas kekuasaannya, jauh lebih luas kekuasaan desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga desida Allah tidak ada yang setara dengan desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahasianya. Kenapa saya sering membaca dan senang dengan kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka dilaporkankah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawaban sahabat ini? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salamkan saya pada sahabat tersebut, dan salamkan Allah kepada sahabat tersebut. Allah mencintainya karena dia mencintai nama dan sifat-sifat Allah yang maha agung. Dalam suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Keutamaan saat kedua, qul huwallahu ahad bisa mendatangkan cintana di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saat ketelu, keutamaan lengan qul huwallahu ahad. Ustadz Abdul Somad pernah ditanya, Nabi amalan kita supaya diperlancarkan dagangan kita wahai Ustadz. Ini ada di YouTube-nya. Beliau mengatakan, Ustadz Abdul Somad, kalau mau buka warung, kalau mau buka dagangan, coba diamalkan. Yang pertama, amalkan suratul Fatihah, baca surah Fatihah sekali. Kemudian saat kedua, baca qul huwallahu ahad 3 kali. Kemudian saat ketelu, baca qul a'udzu birabbil falaq sekali. Kemudian saat keempat, baca qul a'udzu birabbin nas sekali. Kemudian selanjutnya baca ayat kursi sekali. Insya Allah, kalau kita yakin tiba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surat-surat tadi, dengan ayat-ayat tadi yang di sana ada qul huwallahu ahad, Allah akan memperlancar dan mendatangkan rezeki tiang pelunggu senamian. Di dalam keterangan yang lain, jamaah laki, jamaah bini yang tiang hormati, apabila tiang pelunggu senamian ingin memasuki sebuah rumah, baik balenta maupun balai tetangga atau tamu-tamu tiang pelunggu senamian, maka disunahkan tiang pelunggu senamian untuk membaca salam lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saat kedua, baca qul huwallahu ahad sekali. Keutamaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan rezeki tiba yang punya rumah, begitu juga rezeki kepada tetangga yang dekat dengan rumah tersebut. Coba ya, dari bares sebelum tiang pelunggu senamian tambah jauh balik dan mesa ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, insya Allah ya, rezeki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kepada penghuni rumah, begitu juga penghuni atau tetangga yang dekat dari rumah tersebut. Kemudian selanjutnya, apabila tiang pelunggu senamian berdoa, kemudian di sana ada qul huwallahu ahad, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengijabah doa-doa tiang pelunggu senamian. Sopo jelo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun mendengar ada sahabat yang berdoa. Salah satu muqaddimah doanya itu ya, au bima qala, beliau mendengar dari seorang sahabat yang berdoa. Sahabat ini berdoa, Allahumma inni asyhadu bi annaka antallahul wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian dilanjutkan dengan doa yang lainnya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara misalnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini sudah berdoa dengan nama dan sifat-sifat Allah yang maha agung.
Apabila dia berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan segera mengijabah doanya. Apabila dia meminta, maka Allah segera akan menjawab dan mengijabah permintaannya. Masya Allah. Hanya gara-gara Nabi, hanya gara-gara dia berdoa, kemudian dalam mukaddimah doanya ada qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian saat terakhir jamaah laki, jamaah bini, bahasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan suratul Ikhlas tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya mengatakan, saya baca qul huwallahu ahad 10 kali dalam sejeluk. Banallahu lahu kasran fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkannya istana kelak dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rumah di dunia saja itu begitu indahnya. Lebih-lebih rumah kelak dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Istana di dunia aja begitu megah dan begitu indahnya. Lebih-lebih kelak istana di sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya tiang pelunggus namian mengamalkan suratul Ikhlas qul huwallahu ahad 10 kali di dalam sejeluk. Demikian ya tausiah singkat atau pengajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia niki. Insyaallah nanti pada pengajian bulan yang kedua kita akan lanjutkan amalan-amalan sederhana ini, amalan-amalan pendek ini, walaupun amalannya ini pendek dan sederhana tapi berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat pertama tadi mengucapkan subhanallahi wa bihamdih. Kemudian saat kedua mengucapkan hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian saat ketelu melazimkan membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sila. Nggih. Bolehkah kita berzikir dalam keadaan berhadas besar? Nggih. Pertanyaannya, bolehkah tiang pelunggus namian berzikir ketika tiang pelunggus namian berhadas besar? Nikilah salah satu keistimewaan daripada zikir tersebut. Kalau tiang pelunggus namian sholat niki kan harus kita bersuci dulu, yaitu kita berwudu. Kalau tiang pelunggus namian kepingin membaca Al-Quran, maka tiang pelunggus namian harus berwudu atau bertoharah dulu. Kalau tiang pelunggus namian kepingin tawaf misalnya, maka tiang pelunggus namian harus bersuci dulu, berwudu dulu, baru kita sah ya hukumnya kita tawaf, membaca Al-Quran, sholat dan sebagainya. Tetapi kalau zikir, masya Allah, walaupun denara wudu dah, ya sekali lagi, walaupun tiang pelunggus namian tidak suci istilahnya, baik tadi berhadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, karena ini bentuknya zikir hanya sekedar mengingat sida Allah, maka niki diperbolehkan. Tentu jauh lebih afdal, tentu jauh lebih utama tiang pelunggus namian ketika mau berzikir tiba di sida Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan toharah. Maka jamaah bini misalnya, ketika tiang pelunggus namian ya, datang haidnya atau mungkin ada nifas, wiladah dan sebagainya, maka salah satu amalan itu adalah zikir, tidak ada masalah. Ya, sedang haid sekarang, dia terbau baca Al-Quran, dia terbau sembahyang, dia terbau tawaf dan sebagainya. Maka ada bentuk amalan sederhana, walaupun kita dalam keadaan berhadas bisa berzikir tiba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau kayak tadi, subhanallahi wa bihamdihi, atau subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Maka insya Allah niki berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okay? Nah, kalau qul huwallahu ahad niki ayat. Ya, niki ayat. Tapi kalau kita niatkan itu zikir, ya, satu pendapat mengatakan itu diperbolehkan, ya. Sekali lagi itu diperbolehkan, ya. Jadi sekali lagi kita niatkan itu zikir kepada sida Allah, bukan kita niatkan itu adalah ayat ataupun surat dalam Al-Qur'an, maka insya Allah niki diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Kalau kita ngaji tapi di HP apa boleh tidak berwudu? Ya. Sida dalam keadaan suci atau dalam keadaan berhadas?
Atau mungkin dua-duanya bisa, baik dalam keadaan suci maupun dalam keadaan berhadas. Artinya ndek wudu ya. Dia tidak ada masalah. Dia tidak ada masalah selama yang kita baca itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Makin niki di era globalisasi, di era yang penuh dengan kemudahan dan sebagainya, ya. Mungkin e-book terjauh Al-Qur'an, lek kantong atau mungkin di tas kita dan sebagainya. Tiang pelunggu senamian ada HP. Maka saya sarankan dan mengajak kepada tiang pelunggu senamian yang punya HP, bukan hanya game aja yang ada aplikasinya di HP tiang pelunggu senamian. Yang harus ada adalah apa namanya? Al-Qur'an ya, atau mungkin zikir-zikir. Insyaallah niki semua bisa mendatangkan keberkahan lengan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bau insyaallah ya, walaupun kita baca Al-Qur'an di HP tiang pelunggu senamian. Wallahu a'lam bishawab. Ara salaina? Oke. Waalaikumsalam. Ciri-ciri ibadah kita yang diterima oleh Allah. Yang kedua, begitu pun taubat. Dan kita tidak tahu taubat kita diterima atau tidak. Nah, apakah ciri dari taubat yang diterima? Terima kasih. Assalamualaikum. Bentuk zikir saat ketelu ya. Artinya selain dari tema tadi, bentuk zikirnya adalah melazimkan kita beristighfar di sida Allah. Bentuk istighfar yang paling sederhana adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mendemele beloan sekedi astaghfirullahal azim. Mendemele beloan sekedi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mundemeluan sekedi, dan ini yang paling bagus dan paling utama, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai selanjutnya. Niki bentuk zikir yang paling sempurna. Maka disunahkan ketika tiang pelunggu senamian ya, gawe hal-hal yang baik, lebih-lebih ketika tiang pelunggu senamian bermaksiat kepada Allah, disunahkan kita banyak beristighfar. Berut tenggibahin dengan astagfirullah, berut dan zalimin dengan astagfirullah. Ini dalam hal-hal berbuat maksiat kepada Allah. Begitu juga ketika tiang pelunggu senamian beribadah tiba di sida Allah. Maka setelah assalamualaikum, assalamualaikum, disunahkan kita membaca istighfar. Kita meminta ampun kepada Allah, padahal kita kerjakan amal ibadah, tapi disuruh kita meminta ampun ya. Tujuannya siapa tahu ketika kita sholat kita tidak khusyuk tiba di sida Allah. Ketika kita sholat mungkin banyak kewajiban-kewajiban yang kita lalaikan tiba di sida Allah, maka disunahkan kita mengucapkan astagfirullah, saya minta ampun kepada Allah, saya meminta ampun kepada Allah, saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu ciri ya, indikasi amal ibadah kita atau tobat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengkaruniakan kita taufik dan hidayah untuk selalu melakukan amal soleh ya. Hari ini selesai kita melaksanakan sholat zuhur misalnya, tidak cukup dengan sholat zuhur tersebut, maka kita lanjutkan dengan zikir. Itu adalah bentuk taufik dan hidayah. Selesai kita berzikir, selesai kita berdoa, kemudian kita melaksanakan sholat ba'diyah. Itu adalah taufik dan hidayah. Itu menandakan bahwa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cirinya ketika amal ibadah kita atau tobat kita tidak diterima oleh Allah, ya sebaliknya. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pelai jok mudi. Assalamualaikum, assalamualaikum, dia tasbih terpegang lagu HP degal kita tersekor ini saya menang biar Madrid atau Barcelona dan sebagainya. Nah, ini menandakan bahwa amal ibadah kita tidak diterima. Tapi kalau kita, masya Allah, setelah kita beribadah, kemudian kita beristighfar, kemudian dikasih kita taufik untuk melanjutkan amal soleh tersebut dengan zikir, berdoa, membaca Al-Quran, melanjutkannya dengan amal-amal soleh yang lainnya, maka ini adalah salah satu ciri tanda-tanda amal soleh kita atau tobat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Oh, kariseki, okay? Sila. Terima kasih Pak Tuan Guru. Misalnya dalam kita berdoa, dalam tubuh kita masih ada barang makruh atau contohnya rokok lah istilahnya. Sebagian orang juga ada yang ulama juga saya dengar itu juga mengharamkan barang. Apakah diperkenankan kita berzikir? Kemudian yang kedua,
dalam kita melaksanakan sholat kadang-kadang juga kan terbawa barang yang namanya rokok yang dianggap makruh. Apakah sholat kita itu termasuk sah atau bagaimana Pak Tan Guru, mohon penjelasan. Ya. Kalau masalah sah dan tidak sahnya, insya Allah sah sembahyang kita, ya. Kalau masalah rokok niki kan terjadi perselisihan hukum di antara para ulama. Ada satu ulama mengatakan haram, satu ulama mengatakan makruh, satu ulama mengatakan ini itu dan sebagainya. Memang secara pribadi dia menganjurkan ya lebih baik ya kita tinggalkan. Kenapa? Karena dari sisi kesehatan jauh orang yang tidak merokok ketimbang orang yang merokok, ya. Kita perbanyak istighfar aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita banyak aja istighfar, bertobat, tiba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada ya makanan-makanan yang syubhat tadi, makanan-makanan yang makruh dan sebagainya tadi, dengan istighfar kita maka insya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus itu semua, kecuali yang kita makan adalah makanan yang haram, makanan yang riba dan sebagainya. Ini tidak butuh dengan istighfar, tapi kita harus bertobat dengan taubatan nasuha, ya, benar-benar tobat tiba di sisi Allah. Kemudian kita banyak bertobat dan beristighfar, maka insya Allah dosa-dosa yang ada dalam hati kita itu diampuni sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi lebih baik hal-hal yang makruh tadi kita tinggalkan istilahnya, ya, bukan haram. Waktu orang mengerjakan sholat kadang-kadang terbawa dalam Iya. kantongnya itu kan rokok. Oh. Dalam sholat itu kadang-kadang kan berpergian atau kemana itu dalam sholat itu juga terbawa dalam badannya. Itu apakah sah sholatnya atau bagaimana? Kalau berbicara sah atau tidak sahnya, insya Allah sah, ya, karena tidak ada kaitannya rokok sama sholat. Kecuali bau sida sembahyang pada ngerokok, ya, Allahu Akbar ngudut dan dia sah sembahyang teh, ya. Kemudian ruku ampun dan ngerokok, ya, tetap sah sembahyang teh. Jadi kalau sekedar kita bawa sama seperti HP, ya, HP kan satu barang yang mubah istilahnya. Kita ada atau tidak ada itu tidak ada masalah, tergantung pemakaiannya. Kalau kita pakai pada hal-hal yang positif berpahala, tapi kalau kita pakai pada hal-hal yang berbau maksiat tentu itu berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi sah atau tidak sahnya ya sah, karena tidak ada hubungannya antara rokok sama sholat yang pelubus namiang, kecuali kalau kita mengerjakan yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi sekali lagi ketika kita mau sholat kepada Allah, gunakanlah pakaian-pakaian terbaik kita. Begitu juga bawa barang-barang yang diridhoi sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila perlu HP kita ampura kita tinggalkan dulu. Bila perlu ampura misalnya rokok kita tinggalkan dulu. Ya, kenapa? Karena rokok tersebut kan dia ada baunya. Sedangkan Rasulullah kan istilahnya membenci orang yang naik ke masjid sedangkan baunya itu ada bau bawang, baik bawang merah maupun bawang putih. Kenapa? Karena malaikat itu tidak mendekat kepada kita. Jadi supaya Allah itu ridho kepada kita, malaikat juga senang kepada kita ketika kita sholat, hal-hal yang bersifat seperti tadi itu ada baunya, ya, baik itu rokok dan sebagainya, kita tinggalkan supaya Allah Subhanahu wa taala lebih menerima ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallahul wahidul ahad, al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wasallam bisirril Fatihah.